Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali untuk materi PKJT. Dan materi ini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan undang-undang. Minggu yang lalu kami sudah menjelaskan bagaimana perancangan hukum atau legal drafting, kemudian struktur kaidah hukum, kemudian sekarang adalah proses pembuatan undang-undang. Untuk pertama adalah tentang perencanaan, kemudian kedua adalah persiapan, ketiga adalah teknik penyusunan, kemudian perumusan, kemudian pembahasan, dan pengesahan atau pengundangan dan pengesahan. Artinya di dalam proses undang-undang ini kita harus diterapkan sesuai dengan dari perencanaan sampai penyelenggaraan. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang pembentukan undang-undang yang menyangkut 4 unsur kegiatan. Di dalam pembentukan undang-undang ini, pertama adalah prakarsa pembuatan undang-undang atau drafting intercession. Ini adalah bagaimana pembuatan undang-undang, kemudian pembuatan perancangan undang-undang, ya atau proses. Ini adalah di dalam pembahasan undang-undang itu tentunya sesuai dengan kemarin yang kita terapkan atau kita jelaskan sesuai dengan struktur kaidah dan perancangan hukum. Kemudian persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang. Ya, ini perlu dari persetujuan atas rancangan undang-undang. Kemudian pemberian pressure tujuan untuk mengikat atau meratifikasi atas perjanjian. Dalam artinya di dalam perjanjian ini harus ada persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Artinya di dalam mengikat lainnya ini adalah secara khusus mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 karena sesuai dengan persetujuan Presiden waktu itu. Kemudian sekarang adalah pengertian undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian di dalam pembangunan yang berkelanjutan, ini pertama kali diperkenalkan dibentuknya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini artinya membahas serta pemberian rekomendasi terhadap persoalan-persoalan yang berada di dalam lingkungan global. Artinya di dalam lingkungan global ini dituangkan dalam publikasi. Di dalam publikasi ini tentunya kita harus bisa menerapkan sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dan di dalam disepakati pada pembangunan ini, yaitu telah diterapkan oleh pada tanggal 3-14 Juni 1992. Itu waktu itu di sini. Artinya pembangunan ini yang berkelanjutan tetap harus kita laksanakan. Kemudian di dalam suatu undang-undang dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan. Ini adalah harus ada sudut pandang keberhasilan. Apa sudut pandang keberhasilan yang telah mencapai tujuan? Ini adalah pelaksanaan. Kita harus ada pelaksanaan yang sesuai telah diterapkan oleh pemerintah, perundang-undangan, kemudian penegakan hukumnya, kemudian bagaimana penegakan hukumnya, kemudian kita harus ada asas dan norma hukum sebagai pedoman konseptual. Artinya di dalam asas dan norma hukum sebagai pedoman konseptual, tentunya kita harus ada bagaimana untuk menjelaskan sesuai software ini menjelaskan bahwa asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum, ya, tetapi penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan substansi.
asumsi atau pengelompokan sebagai aturan yang tidak mungkin. Biasanya kalau sudah dikelompokkan, apakah mungkin, apa enggak? Tapi ini bisa-bisa kita diterapkan sesuai dengan pendapat Sutikno. Noto Kusumo ini mengemukakan bahwa asas hukum itu harus mempunyai prinsip, bukan peraturan hukum yang konkret. Artinya di dalam pikiran dasar umum kita harus ada sifatnya. Di dalam sifat ini tentunya kita sesuai dengan peraturan hukum yang konkret. Tidak dengan pendapat Daniel Wilson, ini kutipan Bukling. Bukling ini sesuai dengan asas hukum material dan hukum formal. Di dalam hukum ini tentunya asas hukum material ini perlu kita harus bisa merespek terhadap kepribadian manusia. Kemudian asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian. Kemudian asas kepercayaan yang menurut timbal balik sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dan masyarakat. Kemudian asas pertanggungjawaban. Artinya di dalam struktur masyarakat kita juga harus jelas dan bagaimana masyarakat itu apa yang diinginkan. Kita harus bisa menerapkan sesuai asas hukum material. Kemudian asas keadilan ini adalah sesuai dengan 3 asas hukum formal. Satu yaitu asas konsistensi logika, kedua adalah asas kepastian, ketiga adalah asas persamaan. Artinya di dalam konsistensi logika ini kita harus sesuai dengan 3 asas itu, kepastian dan persamaan. Itu di dalam pengertian norma hukum atau kaidah hukum. Ini menurut Hankelsen, menurut pemerintah kemudian melarang, kemudian menguasakan, kemudian membolehkan. Ini menyiapkan dari ketentuan-ketentuan. Di sini materi kita adalah dari itu penjelasan ini telah kita singkat, tetapi itu materi nanti bisa Anda pelajari sesuai dengan materi yang dari awal. Ini dari sampai halaman ke 29. Kita lanjut sesuai dengan sedikit, nanti Anda bisa baca sesuai dengan apa materi yang sudah kita terapkan. Kemudian ada norma hukum secara umum, norma hukum individual, bagaimana alamat yang dituju, kemudian norma hukum abstrak, kemudian norma hukum yang konkret, dan norma hukum yang bagaimana diterapkan oleh segi daya berlakunya. Kemudian norma hukum tunggal atau norma hukum berpasangan. Artinya di berpasangan ini bisa dilihat dari wujudnya. Dari wujudnya ini artinya di dalam ini ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain. Asas hukum yang memberikan pedoman pembimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk, yaitu susunan yang sesuai dengan penggunaan metode. Bagaimana untuk menyesuaikan dengan metode sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Kemudian untuk selanjutnya adalah tentang teori dan landasan pembentukan undang-undang. Teori landasan pembentukan undang-undang kita harus bisa diterapkan sesuai dengan produk hukum yang dibentuk bersama DPR dengan Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Itu sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan pertama. Kemudian teori pembentukan undang-undang, bagaimana pembentukan undang itu. Kita harus tahu tentang pembentukan undang-undang yang efektif, yang tercapai. Kemudian landasan pembentukan undang-undang yang tangguh, yang berkualitas. Kemudian landasan yuridis, landasan sosiologis, kemudian landasan filosofis.
Ketiga ini adalah mempunyai kaidah yang sah secara hukum. Kemudian di dalam pembentukan undang-undang ini, tentunya kita harus sesuai dengan sistem hukum, ya, itu sesuai dengan algoritma ini memahami tentang sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, kemudian budaya hukum. Struktur hukum ada legal struktur, kemudian substansi hukum adalah legal substance, kemudian budaya hukum adalah legal struktur. Ini harus kita pembentukan undang-undang termasuk di dalam perpres ini. Kemudian di dalam pembentukan bentuk peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda, dari sampai pendukung Jepang sampai sekarang. Artinya peraturan undang-undang ini masih berjalan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Belanda, kemudian DNP, kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Regeling, kemudian daerah Nusantara, kemudian daerah Sumatera. Di sini kita harus kita terapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dengan proklamasi kemerdekaan. Demikian adalah materi kita dari awal kemarin sampai sekarang. Nanti kita pelajari, nanti kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan ujian atau kita kasih tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.